Shalom, selamat sore saya ucapkan buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Kembali lagi kita pada saat ini mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat tanggal 9 Mei 2022. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kebutuhan terbesar kami yaitu Rohul Kudus Tuhan, agar kami bisa mengerti bahkan memahami akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini. Kami siap untuk mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan, dan kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat kita pada sore hari ini, yaitu judulnya Keraguan Abraham. Pelajaran kita pada saat ini yaitu menceritakan bagaimana keraguan Abraham di dalam kehidupannya. Dan ayatnya juga terdapat di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Di mana juga di situ judul perikopnya menceritakan bagaimana Hagar dan juga Ismail pada saat itu. Dan pelajaran kita pada saat ini yaitu Abraham memiliki keraguan dalam menantikan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Abraham juga mendengarkan permintaan yang berasal daripada istrinya untuk mengambil Hagar, hamba istrinya tersebut, untuk menjadi juga dikatakan istri yang bisa nantinya memberikan akan keturunan kepada Abraham. Tujuan tindakan ini dilakukan yaitu adalah untuk mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Abraham juga dikatakan mencoba dengan usahanya sendiri di dalam kehidupannya untuk bisa mendapatkan akan keturunan. Tuhan dikatakan bahwasanya sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan keturunan dari Sarah, bukan daripada wanita lain yang Tuhan juga sebutkan kepadanya. Kita di dalam pelajaran kita ini bahwasanya Hagar melambangkan usaha manusia untuk mendapatkan akan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Dan itu dikatakan bahwasanya tidak berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Sarah juga menggambarkan iman dan kesabaran manusia di dalam menantikan janji Tuhan di kehidupannya. Memang juga dikatakan bahwasanya Hagar berhasil memberikan keturunan kepada siapa? Kepada Abraham. Namun kita ketahui bahwasanya apa yang dilakukan ini bukan yaitu rencana Tuhan ataupun kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia akan diberikan keturunan oleh Tuhan yang berasal daripada Sarah. Dan yang selanjutnya bahwasanya strategi manusia dikatakan bisa jadi terlihat lebih berhasil, dan juga strategi yang berasal daripada manusia itu juga bisa lebih cepat daripada strategi yang Tuhan inginkan ataupun yang Tuhan sudah tetapkan. Walaupun itu bukan kehendak Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan daripada manusia itu sendiri. Dan pelajaran kita pada sore hari ini yaitu kisah Abraham dan Sarah ini mirip dengan kisah Adam dan Hawa.
Sarah dan Hawa dikatakan yang mengambil inisiatif, sementara Abraham dan Adam justru terlihat pasif. Menerima dan menurut saja usaha manusia untuk mendapatkan janji Tuhan. Dengan apa? Dengan apa yang mereka bisa lakukan, dengan hikmatnya sendiri. Justru dikatakan membawa persoalan di kemudian harinya di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Tuhan tidak hadir dalam rencana Sarah yang disetujui oleh Abraham. Sarah juga dikatakan berbicara tentang Tuhan yang memberikan janji, namun Sarah tidak pernah berbicara kepada Tuhan juga dikatakan secara langsung. Tuhan juga dikatakan tidak pernah berbicara kepada Abraham untuk memberikan persetujuan akan apa yang dikatakan Sarah kepada siapa? Kepada Abraham tersebut. Bahwasanya ini justru berbeda jauh dengan kisah-kisah yang sebelum-sebelumnya. Ketika dikatakan Tuhan justru sangat intens bertemu dan berbicara kepada hambanya yaitu Abraham. Dan setelah itu apa yang terjadi? Hagar diusir dari kemah Abraham karena Hagar didapati bahwasanya merendahkan akan Sarah. Namun Tuhan menemui Hagar hanya setelah Hagar meninggalkan akan kemah Abraham pada saat itu. Ini juga menjelaskan kehadiran Tuhan. Meskipun manusia itu sering sekali melawan rencana yang juga Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan daripada manusia tersebut. Dan juga malaikat Tuhan itu sendiri yang adalah Tuhan juga sendiri menemui akan Hagar. Dan juga kita ketahui di dalam cerita ini bahwasanya Tuhan berjanji akan menyertai dan akan memberkati anak yang akan dilahirkan juga oleh Hagar tersebut. Anak yang dilahirkan Hagar diberi nama Ismail oleh Tuhan, yang berarti Tuhan mendengar di dalam Kejadian 11, di dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke-11. Sekarang terjadi pembalikan kisah bahwasanya Abraham mendengarkan suara yang berasal daripada Sarah yang terdapat di dalam Kejadian 16 ayatnya yang kedua. Sekarang Tuhan juga mendengarkan akan apa yang mereka minta di dalam kehidupannya. Artinya juga bahwasanya ada keraguan-keraguan di dalam kehidupan Abraham pada saat itu, yang juga di mana yang Tuhan juga sudah katakan, tetapi mereka melakukan yang lain di lain rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita juga sebagai manusia pada saat ini, Tuhan juga sudah merencanakan akan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi yang menjadi problemnya ialah sering sekali kita masih memiliki akan keraguan-raguan di dalam kehidupan ini. Dan kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang setia dan percaya, kita meminta akan tuntunan kuasa daripada Rohul Kudus itu ataupun daripada Tuhan tersebut, supaya kita juga bisa dituntun, supaya kita juga bisa diarahkan agar keraguan-raguan di dalam kehidupan kita bisa kita hilangkan di dalam kehidupan ini, dan kita juga melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan ini. Kiranya dengan pelajaran ini bisa menolong kita untuk semakin lebih mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.